memadukan strategi menyelesaikan konflik dalam pelayanan gerejawi ya bersamaan dengan strategi menyelesaikan konflik di dalam dunia pekerjaan, termasuk juga usaha dan bisnis. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, banyak faktor yang melatar belakangi masifnya, banyaknya, suburnya konflik di dalam berbagai pelayanan gereja ataupun juga di dalam dunia usaha dan bisnis. Banyak faktor. Nah, kalau kita lebih jauh lagi, faktor-faktor apa saja? Contoh, perbedaan sifat. Ya, jadi kalau di gereja di mana kita melayani, ada 500 kakak, berarti kalau 500 kakak Bapak Ibu kita kali 2, berarti 1.000 orang kan. Ya, berarti ada 1.000 orang di dalam gereja itu yang harus kita siap menghadapi bersifat-sifat yang berbeda. Sama, di dalam dunia usaha dan bisnis, kalau kita punya karyawan 1.000 orang, maka kita harus siap menghadapi sifat yang begitu berbeda luar biasa, minimal. Dari banyaknya jumlah orang, sebanyak itulah perbedaan sifat di dalam diri setiap mereka masing-masing. Dan perbedaan itu pasti berpotensi menimbulkan yang namanya konflik. Belum lagi dengan kepentingan. Tidak serta-merta Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, orang yang melayani di gereja sama murninya, sama tulusnya, sama lurusnya dengan Tuhan Yesus untuk melayani. Karena terbukti, di kalangan murid Tuhan Yesus sendiri pun, yang berjumlah 12 orang itu Bapak Ibu, tidak sama juga motivasi mereka semuanya sama seperti Yesus, enggak sama. Buktinya apa? Yudas. Motivasinya tidak lain tidak bukan adalah uang atau cuan atau hepeng. Mereka tidak aneh. Di dalam dunia pelayanan gereja, syukur juga motivasi-motivasi yang sama seperti yang dimiliki oleh Yudas itu sebenarnya. Dia melayani Tuhan, tidak lain tidak bukan yang mau diuber, yang mau diburu, yang mau dicari apa? Hepeng. Nah, itulah yang menyebabkan banyaknya pertempuran, ya baku hantam, baku bunuh di kalangan gereja-gereja, di kalangan para hamba-hamba Tuhan loh. Itu baru dari hamba Tuhannya. Belum lagi motivasi ya atau kepentingan yang berbeda dari antara jemaatnya. Kalau kita bicara di dalam dunia usaha dan bisnis, pasti perbedaan kepentingan itu juga beda. Kepentingan seorang komisaris berbeda juga dengan kepentingan direktur. Ditambah lagi dengan manajemen ke bawah, apalagi dengan karyawannya, buruhnya, itu punya kepentingan yang berbeda. Sehingga lagi-lagi dengan begitu suburnya perbedaan kepentingan itu, mau tidak mau potensi konflik itu pasti akan datang. Belum lagi kalau kita bicara tentang masalah komunikasi yang buruk. Baik dari atasan ke bawahan atau dari bawahan kepada sesama mereka atau sebaliknya dari bawahan ke atasan. Komunikasi yang buruk dari pendetanya ke majelisnya. Beberapa hari yang lalu saya menemukan ada sebuah di TikTok ya. Jadi ibu ini rupanya dipecat oleh pendetanya dari Sintua. Lalu dia mensomasi pendetanya. Akhirnya masalahnya jadi panjang kali lebar Bapak Ibu. Kelihatannya itu masalah komunikasi juga tuh. Belum lagi dari pendeta dari majelis pendeta ke gimana? Ya, pasti banyak di sana masalah komunikasi yang juga berpotensi ya menjadi sumber konflik. Demikian juga halnya dengan masalah perbedaan pendidikan. Apalagi di dunia pelayanan. Kita tidak punya standar yang jelas. Ya, kita tidak punya aturan kan dalam dunia pelayanan itu Bapak Ibu ya. Wah, yang boleh beribadah di gereja saya minimal harus S3. Nggak ada itu kan. Atau S2. Atau S1. Nggak ada itu. Baru orang yang mau datang. Kalau kita buat aturan itu. Artinya apa? Di dalam dunia pelayanan gereja itu kita harus terbuka seluas-luasnya. Entah orang itu berpendidikan atau tidak berpendidikan. Entah orang itu buta huruf atau tunarungu. Entah orang itu orang miskin atau orang kaya. Kita harus siap melayani mereka.
Dengan adanya perbedaan pendidikan, perbedaan ekonomi, perbedaan status, itu berpotensi konflik muncul, Bapak Ibu. Lalu bagaimana dengan dunia usaha dan bisnis? Gak jauh beda juga. Walaupun sebenarnya di dalam dunia perusahaan biasanya ada standarisasi. Untuk penerimaan seorang karyawan itu misalkan minimal untuk tenaga buruh lulusan SMA gitu ya, Bapak Ibu ya. Lalu masuk ke manajemen lulusan S1 gitu ya. Tapi toh juga di sana subur yang namanya konflik. Dibuktikan dengan apa? Banyaknya demo-demo dari kalangan para buruh kepada para pengusaha hari-hari ini. Itu kan menjadi tanda bahwa sebenarnya konflik di dalam dunia pelayanan gereja dan juga dunia usaha itu sangat begitu subur, Bapak. Nah, cuma selama ini tidak bisa ditangani dengan baik, yang mengakibatkan gerejanya sudah kecil, jemaatnya hanya cuma beberapa orang, itu juga pecah, lebur. Usaha bisnis yang baru dibangun, langsung juga tercerai-berai. Karena kenapa? Tidak pernah dikasih tahu, tidak pernah dibimbing, tidak pernah diberitahu dan diajak pemimpinnya bagaimana caranya menyelesaikan konflik yang muncul di dalam dunia pelayanan atau juga usaha bisnis tersebut. Maka Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita perlu bahas ini secara tuntas. Faktor-faktor pemicu yang saya sebutkan tadi, dan sekaligus juga kita akan lihat dari terang firman Tuhan, bagaimana solusi efektifnya menyelesaikan konflik itu sendiri. Sumber konflik yang terjadi dalam dunia pelayanan gereja atau juga dalam dunia bisnis adalah seringkali karena konflik dengan orang lain atau konflik tertentu. Dalam bahasa lainnya disebut dengan istilah konflik interpersonal, Bapak Ibu. Konflik interpersonal artinya pertentangan antara satu orang dengan orang lain. Jadi, karena apa? Mereka punya banyak perbedaan. Baik kepentingan, baik keinginan, harapan, dan masih banyak lagi yang lain. Itu berpotensi menjadi sumber konflik. Nah, hal ini bisa terjadi Bapak Ibu antara dua orang yang berbeda status, jabatan, atau bidang pekerjaan. Contohnya apa? Pendeta bisa berkonflik juga dengan guru majelis atau ketua atau diaken. Dan itu sudah banyak terjadi. Ya, direktur keuangan juga bisa berkonflik dengan direktur marketing dan bahkan juga dengan bidang-bidang pekerjaan yang lain. Nah, itu contoh konkretnya. Nah, selalu saya melihat bahwa sumber konflik yang paling pertama dan yang utama itu adalah dosa. Saya selalu melihatnya selalu itu saya lihat akar muasal dari semua konflik itu. Apakah di dalam konflik pribadi dengan Tuhan, konflik kita dalam rumah tangga, konflik dalam pelayanan, dalam pekerjaan, masalah faktor dosa, Bapak. Itu nggak bisa lepas dari situ. Karena kenapa? Karena semua agama pun di dunia ini mengakui bahwa kakek nenek moyang mereka itu Adam dan Hawa kok. Dan mereka juga mengakui bahwa Adam dan Hawa itu sudah jatuh dalam dosa. Maka keturunan dari manusia setiap generasi itu adalah turunan dari Adam dan Hawa. Maka di dalam rangka turunan itulah sebenarnya kita juga manusia ini telah terkontaminasi dengan yang namanya dosa historis, dosa bawaan dari Adam dan Hawa. Di mana dosa itu menyebabkan subur kita berkonflik dengan orang lain. Baik dengan Tuhan, baik dengan pasangan, baik dengan pacar, baik dengan orang tua, mertua, baik dengan dalam pelayanan, baik dalam dunia usaha habis bekerja. Itulah dampak luar biasanya akibat kejatuhan Adam dan Hawa ke dalam dosa. Mari kita lihat salah satu dampak kejatuhan Adam dan Hawa ke dalam dosa itu membawa, itu juga kita rasakan, artinya apa? Kita warisi. Ya, dampak dosa Adam dan Hawa itu. Apa contohnya? Egoisme. Waktu Tuhan bertanya kepada Adam, Adam kenapa engkau makan buah itu? Adam kan langsung egois. Dengan cara apa? Dia langsung melemparkan tanggung jawab itu, kesalahan itu kepada Hawa.
Kan egois itu. Dia tidak mengakui kesalahannya. Dia tidak mengakui dosanya. Itu kan egois, Bapak. Sama waktu Hawa pun ditanya oleh Tuhan, Hawa kenapa engkau berikan buah itu kepada suamimu? Hawa juga nggak mau kalah seperti Adam. Egois juga. Dengan cara apa? Dia langsung mengkambing hitamkan ular itu. Sifat egoisme ini yang dimiliki Adam dan Hawa ini sebagai akibat dari dosa mereka, tidak mereka dalam dosa. Ini kan diwaris oleh semua manusia di dunia ini. Seorang pendeta besar, dia sendiri yang salah. Lalu kalau dia ditegur oleh majelis, marah pendetanya, dipecat itu majelisnya. Pemecatan itu didasari oleh apa? Egoisme kan? Tidak mau mengakui kesalahan. Sama seorang direktur dalam dunia usaha bisnis. Lebih sulit juga mengakui kekurangannya, kelemahannya kepada anak buahnya. Kalau dia protes, besok orang itu sudah lenyap itu dari perusahaan itu. Ini contoh. Ya, sifat egoisme itu turun di dalam diri manusia, termasuk dalam diri kita. Waktu kita para suami ini dikasih saran dan masukan oleh istri kita, seringkali kita juga mengabaikan saran dan masukan itu kan, Bapak Ibu ya. Salah satu bentuk contoh apa? Egoisme. Waktu para istri-istri juga diingatkan oleh suaminya, sama, tak kalah galak juga, bahkan nyerang balik pula. Ah, itu bicara masalah egoisme kan? Itu baru satu sifat itu, masih banyak lagi sifat-sifatnya. Nah, jadi keegoismean itu menimbulkan sering muncul konflik di dunia pelayanan gerejawi atau juga di dunia usaha dan bisnis. Maka untuk itu sebenarnya Roma 3:23 jelas menyatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Artinya apa? Tidak ada satu orang manusia di dunia ini yang tidak terpapar dosa akibat dosa Adam dan Hawa. Salah satu contohnya tadi, dampak kejatuhan Adam dan Hawa ke dalam dosa itu adalah sifat egoisme. Itu subur dimiliki setiap orang, entah dia pendeta, hamba Tuhan, atau seorang direksi, itu dimiliki, apalagi karyawan. Egois juga. Itu dampak real dari Roma pasal 3 ayat 23. Maka kalau kita bicara masalah solusi bagaimana mengatasi ini, kembali lanjutan dari Roma 3:23 mengatakan di sana, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Kristus dan oleh kasih karunia, ya telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Artinya apa? Yang pertama, supaya konflik interpersonal ini pasti terjadi kok di dalam dunia pelayanan. Tapi hari ini kita harus belajar bagaimana mengatasi konflik interpersonal di dalam dunia pelayanan ini. Itu apa? Mau tidak mau, saya tidak akan pernah bosan-bosannya mengingatkan Bapak Ibu, penginjilan. Mungkin Bapak Ibu agak bosan dengar itu, karena terlalu sering saya ucap. Karena penginjilan itu adalah jalan orang bertobat kepada Kristus, hanya sifat egoisme, menang pingin menang sendiri, lenyap. Tanpa penginjilan, tanpa pertobatan, tidak mungkin sifat egoisme seseorang hilang lenyap, Bapak Ibu. Karena sifat egoisme adalah produk dosa atau dampak dari dosa. Maka kalau gereja berhenti menginjili jemaatnya karena menganggap yang penting mereka sudah datang ibadah tiap minggu, lagi pula gereja apa kursi-kursi di gereja saya selalu penuh kok Pak Tony. Saya perlu ingatkan Bapak Ibu, penuhnya kursi-kursi kita tiap minggu itu tidak bisa menjadi indikator atau ukuran mereka itu sudah pada sungguh-sungguh bertobat terima Yesus. Karena terbukti apa Bapak Ibu? Mereka yang rajin datang ke gereja bahkan mereka para pengerja mungkin 90%. Sering juga menjadi masalah buat Bapak Ibu sebagai hamba Tuhan kan? Sering juga mereka menjadi troublemaker. Sering juga mereka menjadi sumber konflik. Gampang kok ngukurnya. Artinya apa? Pertobatan itu, penginjilan itu harus mesti terus dilakukan Bapak Ibu.
Nih, kalau gereja konsisten melakukan penginjilan ini kepada jemaatnya, maka sebenarnya kalau terjadi konflik interpersonal antara sesama mereka atau antara jemaat dengan pendetanya, itu pasti bisa terselesaikan. Tapi persoalannya, mayoritas jemaat-jemaat itu kan tidak diinjili, alias belum sungguh-sungguh bertobat. Saja kehadiran mereka tiap minggu itu menjadi sumber masalah bagi Bapak Ibu pendeta. Pendetanya juga kehadirannya menjadi pendeta, menjadi gembala sidang, menjadi akar persoalan di tengah-tengah jemaat. Seringkali Bapak Ibu, kedatangan pendeta baru, hamba Tuhan yang baru tempatkan menjadi sumber masalah dalam gereja, bahkan memecah belah gereja yang tadinya gereja itu sangat sulit. Nah, itulah alasannya. Sampai saya mengajarkan kepada Bapak itu satu mata kuliah tentang strategi penginjilan. Karena itu membawa dampak kemana-mana itu. Bukan hanya menyangkut masalah pertobatan dampaknya, tapi juga apa? Meminimalisir konflik dengan orang-orang yang kita layani. Maka sama Bapak Ibu, orang-orang saya layani pun sama. Saya injili dulu mereka. Supaya apa? Di kemudian hari mereka tidak menjadi sumber masalah buat saya. Supaya di kemudian hari mereka tidak menjadi sumber konflik bagi saya. Sama. Maka saya juga saya harus lebih dulu dan juga bertobat memang. Supaya kehadiran saya sebagai hamba Tuhan tidak menjadi sumber konflik bagi jemaat. Atau bagi orang-orang selain. Kan gitu. Nah, lalu mungkin Bapak Ibu bertanya, bagaimana Pak Tony dalam dunia usaha dan bisnis? Sulit kan Pak Tony? Kalau kita buat persyaratan penerimaan karyawan itu harus sudah sungguh-sungguh bertobat terima Yesus. Memang akan sulit itu. Nggak usah kita singgung masalah syarat yang lebih spesifik harus bertobat terima Yesus. Kita buat aja aturannya. Ya, pengumumannya. Saya menerima karyawan. Harus yang beragama Protestan. Repot, rasis tuh. Udah di demo kita. Tapi pertanyaannya, apakah di sana kita tidak bisa menginjil? Bisa. Kita orang-orang percaya yang sudah bertobat pada Kristus. Waktu kita bekerja di dunia usaha, bisnis pekerjaan kita. Kita juga harus bermisi di sana. Artinya apa bermisi? Memberitakan Injil kan Bapak Ibu. Entah posisi Bapak Ibu itu sebagai karyawan, sebagai bawahan, atau sebagai atasan. Apalagi sebagai atasan. Efektif memberitakan Injil kepada bawahan. Walaupun memang harus punya teknik-teknik atau strategi-strategi ya yang lebih berhikmat. Jangan pakai tata cara yang frontal. Tapi saya lihat, ya kalau direksinya orang yang sudah bertobat pada Kristus, dia juga punya peluang meminimalisir konflik di dalam usahanya dan bisnis dengan cara apa? Menginjili orang-orang layani. Caranya gimana? Lakukan pendekatan pribadi. Atau buat kegiatan-kegiatan yang bersifat kerohanian. Ya, itu kan bisa dipakai. Nah, maka saya mendorong setiap mantan-mantan mahasiswa saya dulu, mendorong mereka untuk menjadi inspirator, memulai ibadah-ibadah di persekutuan-persekutuan di kantor mereka masing-masing. Saya bilang, hari Senin sampai waktu saudara kan lebih banyak semuanya di kantor setiap minggu daripada di rumah. Tapi kehadiran kalian di kantor itu harus bisa menjadi solusi, jangan menjadi sumber masalah. Caranya gimana? Kalian awalilah, kumpulkanlah teman-teman kalian di sana, beberapa orang yang Kristen, kalian mulai dengan buat ibadah atau persekutuan kantor, saya bilang. Nah, minimalisir konflik kok. Minimal di antara orang-orang Kristen. Ditambah lagi, kalau orang-orang Kristen yang sudah bertobat di sana menjadi berkat dalam perkataan, tindakan, dan perbuatan, maka orang-orang yang beragama lain pun, ya, itu pasti akan bertanya. Bahkan juga akan terdorong mereka untuk melihat apa sih kunci suksesnya kok kita tuh beda dengan kehidupan mereka gitu. Artinya di sana potensi dan pulang pemberitaan Injil itu sangat berpotensi sekali terjadi, Bapak. Ya, jadi sekali lagi,
mengatasi persoalan ini adalah pertobatan kepada Kristus. Jalannya gimana penginjilan? Maka saya berharap banyak nih. Gereja harusnya dewasa dalam menyelesaikan konflik interpersonal ini. Harus dewasa. Catatannya, caranya gimana? Ya kita sendiri harus konsen dalam penginjilan. Karena lewat penginjilan itu orang-orang yang terlibat dalam pelayanan itu, jemaat yang hadir dalam ibadah itu, mereka sudah bertobat pada Kristus. Karena dengan melalui pertobatan itu, salah satu sifat egoisme yang seringkali menjadi biang kerok daripada konflik itu bisa terminimalisir Bapak Ibu. Di sini saya coba gambarkan, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, konflik di dalam diri sendiri menyebabkan konflik dengan orang lain. Nah, tolong Bapak Ibu perhatikan. Lingkaran ini menunjukkan gambaran hati kita. Ya. Dan di dalam lingkaran ini ada kursi. Kursi ini menjelaskan tentang tahta hati. Dan di atas kursi ini ada huruf A, artinya ego atau kedagingan. Lalu salib ada di luar kehidupan kita yang saya gambarkan di bawah di luar ini Bapak Ibu. Oke. Jadi contoh konkretnya, agamanya bisa saja Protestan, Katolik orang ini. Tapi sebenarnya Kristus tidak pernah berkuasa di hati dan pikirannya, tapi egonya, keinginannya sendiri. Jadi Kristus itu sebenarnya selalu di luar hidupnya. Kalau dia pun berdoa, ibadah, melayani, baca Alkitab, itu hanya aktivitas saja. Hanya rutinitas saja. Atau dalam bahasa lainnya, hanya bagian dari pencitraan aja. Tetapi kehadiran Kristus tidak sungguh-sungguh dominan. Bertata berkuasa di hati, pikiran, perasaan, tindakan, dan perbuatannya. Karena kenapa? Gambaran seperti ini melambangkan orang ini belum sungguh-sungguh bertobat terima Yesus, Bapak. Karena Kristus itu di luar hidupnya kok. Nah, kalau kita perhatikan lebih lanjut di sini ada lingkaran yang besar, kecil, sedang. Ini menjelaskan harapan, cita-cita, keinginan. Lingkaran-lingkaran yang tidak beraturan ini, Bapak. Artinya apa? Karena orang ini hati, pikiran, dan hidupnya dipimpin dan dikuasai oleh egonya dan kedagingannya. Maka harapannya, keinginannya, impiannya, cita-citanya tidak terrealisasi dengan sempurna. Kenapa? Karena Tuhan tidak berkuasa, tidak bertahta dalam hatinya, tapi dirinya sendiri. Maka orang ini akan cenderung selalu memprioritaskan apa? Egonya sendiri. Maunya sendiri. Sukanya sendiri. Tujuannya sendiri. Kepentingannya sendiri. Itu penjelasan dari gambar yang di sebelah kiri. Yang sebenarnya sama dengan gambar di sebelah kanan. Yang warna hijau. Sama ini. Artinya apa? Ketemu dengan orang-orang yang sama-sama belum bertobat nih Bapak Ibu. Kita bertemu dengan orang-orang yang selalu dipimpin dan dikuasai, dikendalikan oleh apa? Egoisme. Kepentingan sendiri. Maunya sendiri. Sukanya sendiri. Maunya sendiri. Kita ketemu dengan orang-orang begini. Baik di gereja atau juga di dalam pekerjaan. Hasilnya, dampaknya sudah pasti subur konflik. Karena dua-duanya belum bertobat. Jadi kehadiran kita karena di luar Kristus itu menjadi penyumbang konflik atau masalah dengan orang-orang di sekitar kita. Maka gambaran seperti inilah yang menjelaskan kepada kita subur konflik, subur perpecahan, subur pertikaian di dalam dunia pelayanan gereja dan bahkan juga dalam dunia usaha dan bisnis. Karena sama-sama belum bertobat. Maka itu kembali tadi penjelasan saya di awal. Ya minimal kita dulu yang bertobat Bapak Ibu. Kalaupun orang-orang di sekitar kita itu jemaat kita, karyawan kita gitu ya, atau rekan sekerja kita belum bertobat, sendiri bertobat dulu.
Karena dengan kita bertobat, itu artinya apa? Sifat egoisme kita akan hilang. Kenapa? Karena yang berkuasa di hati dan pikiran kita itu adalah Kristus dan Roh Kudus. Maka keinginan daging, ya, iya itu apa? Galatia pasal 5, ayat 19 sampai dengan 21. Keinginan daging, hawa nafsu, keegoisan, kesombongan itu akan hilang itu. Karena kehadiran Kristus dan Roh Kudus dalam hidup kita. Maka artinya apa? Waktu kita ada dalam gereja, taruh misalkan sebagai jemaat, kita tidak menjadi sumber konflik. Karena kita sudah dalam Kristus dan Kristus tinggal dalam kita. Waktu kita di dunia pekerjaan, kita tidak menjadi sumber masalah bagi pertuhan itu. Karena kita sudah bertobat. Bahkan jangka panjang Bapak Ibu. Kehadiran kita orang yang sudah bertobat pada Kristus, itu bisa berdampak. Menobatkan orang-orang di sebelah kiri kanan atau orang-orang yang melayani bersama dengan kita di gereja, bahkan orang-orang yang bekerja bersama dengan kita dalam bisnis. Itu bisa sampai membuat mereka bertobat pada Kristus. Nah, cuman kan persoalannya, seringkali, ya, saya katakan ya, orang Kristen pun masih banyak juga yang belum bertobat. Sehingga apa? Waktu dia menjadi pendeta, menjadi sumber konflik. Atau menjadi majelis, berkonflik juga. Jadi jemaat biasa, berkonflik juga. Apalagi kalau dia sudah masuk dalam dunia pekerjaan hari Senin sampai dengan hari Jumat. Wah, biang kerok dari konflik. Lalu setelah dia pulang ke rumah, ketemu istri dan anak-anaknya atau suaminya, karena belum bertobat, juga biang kerok dari konflik. Di mana kehadiran kita menjadi sumber masalah. Disinilah alasannya, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, minimal kita sendiri harus bertobat dulu. Andaikan orang-orang di sekitar kita belum bertobat, itu nanti. Tapi pastikan dulu kita bertobat. Karena supaya lewat kita, orang-orang di sekitar kita itu bisa mengenali Yesus. Maka kalau kita bicara dalam dunia pelayanan, minimal pendetanya, hamba Tuhannya haruslah bertobat. Begitu. Karena dengan pendetanya hamba Tuhan sudah bertobat, maka orang-orang yang dilayani itu akan punya peluang besar juga untuk dia injili, yang akhirnya satu saat sama-sama bertobat juga dengan pendeta. Tapi hal yang seperti itu kan minim kita temukan. Sehingga konflik di dalam gereja sangat begitu subur. Yang telah teruji dan terbukti melahirkan banyak perpecahan. Belum lagi di dunia usaha dan bisnis. Pertanyaannya bagaimana proses konflik interpersonal tadi dapat melahirkan konflik dengan orang lain? Ya, tentu Bapak Ibu itu sangat bisa terlihat melalui sifat-sifat individualistis, egoisme, ya, di dalam diri orang-orang yang sama-sama belum bertobat. Pasti itu akan bisa terlihat kok. Maka Rasul Paulus menjelaskan lebih jauh dalam Galatia pasal 5 ayat 15 sampai 21. Tetapi jikalau kamu saling menggigit, nah bayangin Bapak Ibu. Artinya kan saling berkonflik, saling menyerahkan ini Bapak Ibu. Dan saling menelan, awaslah. Supaya jangan sampai saling membinasakan. Kalau atasan atau kalau pendeta belum bertobat, majelisnya juga belum bertobat, ditambah lagi jemaatnya, apa yang terjadi? Ya di sana akan subur upaya usaha untuk saling menggigit, saling menjatuhkan, saling menghancurkan. Itu sudah banyak terjadi kan Bapak. Di dalam dunia usaha pun juga sama. Upaya untuk saling menjatuhkan, saling menghancurkan. Yang notabene bagian daripada saling menggigit dan saling menelan kan di dalam dunia usaha juga subur kok terjadi. Karena tadi dasarnya orang-orangnya belum sungguh-sungguh bertobat kepada Kristus.
Maka Rasul Paulus mengingatkan, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Apa maksudnya hiduplah oleh roh? Pertama, harus sungguh-sungguh bertobat terima Yesus. Karena dengan pertobatan kita kepada Kristus, itulah awal mula Roh Kudus ada dan tinggal dalam hati dan hidup kita. Sehingga apa? Roh Kudus itu akan terus mengarahkan hati, pikiran, perasaan, tindakan, dan perbuatan kita untuk tidak lagi mengedepankan keinginan pribadi, egoisme. Itu akan berangsur-angsur lenyap itu. Tetapi persoalannya sekali lagi, justru yang seringkali subur dalam diri setiap orang itu adalah apa? Galatia pasal 5 ayat 19 sampai ayat 19 sampai 21, percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruhan, perselisihan, ini bicara masalah konflik, iri hati, amarah, egois, kepentingan diri sendiri, percederaan, roh pemecah alias provokator, kedengkian atau kesombongan, kemabukan, artinya apa? Pesta pora. Kemabukan itu artinya tidak mau mengucap syukur, tidak mau menerima apa yang sudah dia Tuhan berikan kepada dia. Ya, pesta pora artinya menghambur-hamburkan berkat. Ya, subur perilaku ini di dalam diri orang yang belum sungguh-sungguh bertobat kepada Kristus, sehingga konflik interpersonal antara satu orang dengan orang yang lain, antara pendeta dengan majelis dan jemaatnya, antara direksi dengan